Kapolsek yang udah jenderal aja bisa nggak selamat, apalagi yang baru AKP. Seret sebelahnya tambah itu hati-hati loh. Sekarang institusi Polri sedang bersih-bersih, nggak peduli di pundaknya udah jenderal, nggak bener sikat apa mana saya rengget ngono. Perhatian bagi yang suka malak sikat kok. Bolokui pundaknya bintang-bintang, mereka nggak mungkin berani geser sama aku. Izin komandan. Halo, loh, ini saya pengen menciptakan bahwa ternyata polisi itu dekat dengan kita, dekat dengan rakyat. Polisi bukan sosok yang menakutkan lagi. Dulu orang kalau lihat polisi kan takut. Gak terima takut, siapa ngomong mangkel no. Potong kamu melanggar terus kok. Ngono lho. Banyak anak-anak kita yang bergaulnya tidak selamat. Yang laki-laki terlibat narkoba, ngeslot, judi online yang sekarang lagi marak. Hati-hati, ada anak perempuan yang pergaulannya tidak selamat karena kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Bahkan maaf, ada ustadz yang tidak selamat. Lo dikira kalau udah ustadz kiai bunyai dijamin selamat? Nek wis dicelok kiai terus jaminan surga. Justru malah kiai itu masuk surganya berat. Kalaupun bisa masuk surga belakangan, tuh berat. Itu yang kiai apa maneh dapuramu. Lah supaya selamat kita harus ikhtiar. Woi, gak dirungokno loh. Ucapan kita harus menyelamatkan, perilaku kita harus menyelamatkan. Saya kasih contoh dari ucapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lesannya. Karena mulut santan binasa, karena mulut badan binasa. Hati-hati, ucapan kita akan berdampak pada nasib kita. Kita itu akan diperlakukan sesuai dengan ucapan. Kalau ucapan baik, kita diperlakukan baik. Kalau ucapan buruk, kita dapat perlakuan buruk. Coba ibu kalau gak percaya, ibu berdiri di tepi jalan, ada orang lewat, ibu kasih ucapan baik, pasti ibu dapat perlakuan baik. Begitu ada orang lewat, ibu kasih ucapan baik, hai, pasti ibu dapat ucapan hai juga. Ada yang lewat lagi, halo, ibu pun dapat ucapan halo juga. Ada turis lewat, ibu bilang good morning, dia akan kasih ucapan morning too. Ada yang lewat lagi kasih ucapan yang baik, assalamualaikum. Ada yang lewat lagi kasih ucapan baik, assalamualaikum. Ada lagi yang lewat kasih ucapan assalamualaikum. Ada yang lewat lagi kasih ucapan assalamualaikum. Pasti ibu akan dapat perlakuan waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Ayo mas, sampeyan berdiri di tepi jalan, ada orang lewat, coba kasih ucapan picek. Nggak sampai 2 menit delosor sampeyan. Dan ucapan yang keluar dari lisan kita itu cerminan hati kita. Karena yang keluar dari mulut manusia itu ibarat yang keluar dari cucuknya ceret. Nggak tahu ceret? Ayo kaya wae bojomu iku ceret. Itu persis ceret bentuknya. Sopo ngomong melungker. Oh cucuke melungker. Tekok ceret
kalau dalam isinya teh dituang, disuntek dari cucuknya keluar sing banter sayang. Ceret kalau dalam isinya kopi disuntek dari cucuknya keluar. Kalau dalam isinya jahe disuntek dari cucuknya pasti keluar. Kalau dalam isinya susu disuntek dari cucuknya pasti keluar. Nah, kalau yang keluar susu pasti dua, susu itu pasti dua. Ya kalau satu su monotok. Kalau dua, kalau satu, kalau tiga, ya ngono. Ya iya oleh siji lah su monotok. Makanya susu itu pasti dua. Oh, saya tuh pernah ke kantin yuk, ditanya sama pelayannya kan pas perempuan, Mas mau pesen apa? Susu mbak. Dia nanya, pakai es mas? Mesti mbak susu pakai es, kalau nggak pakai es ya aku yang ngomong. Ya kayak nasi bebek itu harus pakai B, nasi bebek, kalau nggak pakai B namanya nasi Orang itu kalau hatinya baik, yang keluar dari lisannya pasti baik. Ibu, misalnya ibu lagi bersin, yang keluar dari lisan yang dibaca apa ibu? Alhamdulillah. Itu karena tanda hati ibu baik. Tapi nggak semua orang bisa begitu. Bersin alhamdulillah enggak. Yang sebelah sana kadang-kadang bersin bukannya ngucap alhamdulillah, malah nama-nama makanan. Tahu, soto. Itu karena isi hatinya adalah departemen perbadokan. Ibu misalnya lagi jalan, enak-enak jalan, terantuk kesandung batu, cetek. Ibu baca apa bu? Astagfirullah, innalillah, ya Allah, karena hati ibu baik. Tapi ada loh orang jalan kesandung itu bukannya ya Allah, astagfirullah, innalillah, malah binatang-binatang berkaki empat yang keluar. Sopo muni asu mah. La haula wala quwwata illa billah. Wis tak samar-samarno binatang berkaki empat kono asu jadi ketara kulino. Ini refleks. Maka ucapan kita harus ucapan yang menyelamatkan, perilaku kita harus perilaku yang menyelamatkan. Itu harus diikhtiari. Halo. Kenapa harus usaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Bisa, Allah maha segalanya. Allah bisa bikin orang selamat, bikin orang bahagia tanpa usaha. Tapi kita tetap disuruh usaha. Tujuannya apa? Agar nikmat kita makin sempurna, agar bahagia kita makin sempurna. Usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Para jamaah, manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri daripada karya orang lain. Halo? Bisa dilanjut? Woi. Misalnya Bapak Ibu, Anda tanpa usaha diem aja, terus mendapatkan sesuatu itu kurang menikmati, kurang membahagiakan. Jauh lebih membahagiakan kalau kerja keras dulu, pola dhisik, petentengan dhisik, baru ngerasa non nikmat gitu loh. Aku tahu kok maksudnya orang Dharma Seraya itu udah nggak usah kerja, diem tapi jadi orang kaya, bangun tidur bawah bantal tumpuan duit, karepmu lak ngono toh. Misalnya keturutan ngono gak enak, gak bahagia loh. Ngono kuwi potongannya wong gak paham yo ngono kuwi enak bah, gak enak. Enak itu kalau sampean kerja keras, peras keringat, banting tulang, pertentangan, polanya gak karuan, dapat duit, masya Allah nikmat. Kayak ibu misalnya ya, nggak ngapa-ngapain, diem duduk kayak gitu, tiba-tiba di depan ibu ada makanan, dimakan, ya mungkin enak tapi nggak seberapa. Jauh lebih enak, lebih nikmat kalau makanan itu hasil karya ibu sendiri. Mulai nyari duit yang susah, begitu dapat duit dibeliin bumbunya, bahan-bahannya, terus dibikin kue, begitu mateng disantap, masya Allah. Paham? Saya gak percaya. Ayo bapak, saman seneng di katik lapo-lapo langsung duwe anak, ambek lapo-lapo dhisik lagi duwe anak. Ayo pilih ndi? Ya pilih lapo-lapo sik, wong sing enak ku lapo-lapo nih. Ya lapo-lapo dhisik nanti balen-baleni nek lapo-lapo.
Ya pertentangan perengkosan baru duwe anak. Ngono sampeyan lho gak lapo-lapo meneng ya moro-moro duwe anak. Gak nikmat ngono, aku bingung sampean. Halo? Aku lho gak usah lapo-lapo, begitu totok kene moro karo panitia juga dhuwit pirang-pirang amplop kewandul juga berkatan api-api. Bingung aku, gak enak ngono ku, makane yo pertentangan ceramah dhisik. Gak usah keplok ra urun ngono. Makanya ini nanti minta kesadarannya panjenengan semua, keikhlasannya panjenengan semua untuk berinfak nanti kalau udah waktunya. Hah? Oh, wong pelit yang ngono ya. Maaf panitia ya, ternyata infaknya sudah tadi. Lah tadi saya dibisiki kok, Abah nanti di tengah-tengah ceramah tolong ada departemen pengemisan. Abah dipandu ya, dikomando ya. Siap, aku gitu. Nah aku nggak ngelihat kok, udah nggak ngelihat. Nah, iya ya rumahnya toh. Mak dengerin, misalnya Bapak Ibu ndak usah capek-capek, ndak usah usaha, ndak usah ibadah, tahu-tahu masuk surga, nggak enak. Enak wong lumuh potonganmu. Ya kok yang ngono iku mau gak lapo-lapo moro duwe anak. Ayo ngomong enak. Malah bingung gue. Makanya sampean disuruh sholat dulu, capek-capek dulu, berpayah-payah dulu, ya puasa, ya zikir, itu supaya nanti di surga betul-betul bisa merasakan kebahagiaan sempurna. Mana loh? Karena gini, masuk surga itu hak vetonya Allah, tapi kenikmatan yang didapat itu adalah hasil dari amal waktu di dunia. Titenono ya Mas, menawa sampeyan sok sido mlebu swarga. Soalnya potonganmu kaya ora sido ya. Positif apa? Wisok kenikmatan yang sampean dapat itu ya hasilnya amal sampean gitu loh. Cuma amal itu bukan penyebab masuk surga. Penyebab masuk surga rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah yang menentukan. Misalnya Abah Anza masuk surga, terus cah kocomotoan rungwin rokok, itu urusannya Gusti Allah. Contoh, tapi kan pantesnya ngono. Satu itu harus selamat, dua hidup harus sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau ketemu setelah saling sapa, uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang ditanya pasti kabar tentang kesehatan. Gimana kabarnya? Sehat, pasti gitu. Yang ditanya juga alhamdulillah sehat. Saya belum pernah dengar ada orang ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Kering, nggak ada. Pasti sehat. Yang ditanya walaupun dia lagi sakit, alhamdulillah sehat, padahal raine lo tempelan koyo 24. Alhamdulillah sehat. Nggak ono wong ditakoni piye kabarnya Mbak, sehat? Sehat apa? Bar mencret ping 7, nggak ada. Walaupun dia habis mencret 7 kali, ketika ditanya jawabannya tetap alhamdulillah. Karena kita semua pengen sehat. Siapa sih yang pengen sakit? Nggak ada. Sekuat apapun iman, kalau nggak sehat ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Karena nggak sehat, sholat nggak bisa sempurna, nggak bisa sambil berdiri. Ramadan nggak kuat puasa, banyak duit nggak bisa umroh, nggak bisa pergi haji, karena nggak sehat. Penting sehat itu. Bapak Mas, misalnya Anda punya istri, sampean duwe bojo, mau cantik banget, tapi sakit-sakitan, gak enak Pak. Dikeloni nang kumat mengine, besok ngik. Apa maneh turune ngorok. Wong wedok loro-loron dikeloni sok ngikrok. Kowe ngeloni bojomu padha karo ngeloni traktor kae. Ngikrok. Sama ibu, misalnya ibu punya suami ganteng, tampan, tinggi besar, sugih duitnya akeh, tapi bojomu loro-loronen. Ayo diobat-abitno meneng ae. Bingung sampean, iki urip apa mati wong iki. Dioncat-ancitno kok babar pisan ora ono sing ngungkil-ungkil. Penting sehat. Woi,
Dilanjut. Nah, sama sekalian, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Ini yang sering dilupakan orang, spiritual, padahal ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, sholatnya bener, zikirnya cukup, baca Qur'annya cukup, sedekahnya cukup, sama siapapun dia baik hubungannya, dijamin nggak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat walafiat. Ibu bapak yang saya hormati rahimakumullah, orang menderita sakit apapun, selama hatinya nggak diobati dulu, nggak disembuhkan dulu, nggak bakal bisa sembuh penyakitnya. Mas, tolong yang bawa poster itu diambil mas, sampean ngeleng-ngelengi aku foto welek sakwisano. Aku dari tadi tuh ngempet aslinya. Aku tahu kamu sengaja ngingetin aku waktu aku masih koyo wong cacingan ya lah. Itu bahaya gayanya dia. Aku ngefans sama Abah itu mulai zaman Abah masih jemburis karena pengen ngono. Tapi yo foto ngono ku yo ngisin-ngisini wong ngono tuh. Jujur, aku itu kalau ngelihat fotoku sendiri, ceramahku sendiri pas tahun-tahun 2007-2008 kudu nangis aku. Siapa ngomong ngisin-ngisini? Kok tak sampluk salon lambemu. Wah, aja ngiling-ngiling no wong ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kebutuhan spiritual tercukupi dengan baik, dijamin nggak bakal sakit-sakitan. Para jamaah, sehat itu ada 2 ya, sehat jasmani, sehat ayo tuh nyaut, sehat lahir, sehat jasmani, sehat. Berarti penyakit juga ada 2, ada penyakit jasmani, ada penyakit. Nah, penyakit jasmani, penyakit zahir itu semua penyakit yang bisa dideteksi secara medis. Apapun nama penyakitnya yang bisa dideteksi secara medis itu namanya penyakit jasmani, penyakit zahir. Panu, kadas, kurap, koreng, rangen, cantengan, kutilen, bubulen, pelentingan, udunen, gondongan, cureken, pokoknya sing an-an gue ya, termasuk jantung, liver, ginjal, kabeh niku penyakit zahir. Pegelinu, encok, rematik, asam aurat, kolesterol, gulu kaku, angop ora iso balik, itu penyakit jasmani. Lah kalau penyakit rohani itu penyakit batin, takabur, riya, ujub, sum'ah, hasud, bakhil, itu penyakit rohani. Yang bikin orang masuk neraka itu penyakit rohani. Tidak ada orang disiksa di neraka gara-gara penyakit jasmani. Ketemu, mas, kok dilebono neraka, didugangi malaikat, dipukuli sama malaikat, disiksa kayak gitu, kenapa? Ya ini gara-gara dulu waktu aku di dunia bisulen. Nggak ada. Udunen orang nyebabno mlebu neraka. Sing menyebabkan masuk neraka itu penyakit rohani dan penyembuhannya susah. Kenapa? Yang sakit nggak ngerasa. Itu penyakit rohani. Sing kemeng tangga-tanggane. Kalau penyakit jasmani mudah penyembuhannya, karena yang penyakitan ngerasa sakit, dia nggak betah, nggak kuat sakitnya, mau berobat. Tangga-tanggane nggak apa-apa, tangga-tanggane nggak ngerasa no. Misalnya ono wong udunen gede no moler sak terong, iki sing udunen teng teng teng, tanggane yang guyu kok, mas kok muda dawa ngono mas. Kapan-kapan lek panen aku kabari mas yo, kayak wangi melotot. Makanya pengobatannya gampang, yang sakit nggak betah, nggak kuat, mau berobat. Beda dengan penyakit rohani. Ini yang penyakitan nggak ngerasa sakit, yang sakit, yang kemeng masyarakat. Misalnya di sini ada pencuri, maling, saya ini nganggo kacamata ireng lho wonge. Lah kuwi wonge, bengok-bengok kuwi wonge. Ayo coba, yang susah malingnya apa masyarakat? Masyarakat yang susah, padahal yang penyakitan itu malingnya. Loh, maling itu penyakitan loh, ndak waras loh maling itu.
dia punya barang dicuri orang pasti marah-marah, lu dia kok tega nyuri barangnya orang, ndak waras itu kacamata ireng nang ngarep ya. Wong dia punya barang lo dicuri orang, dia nggak suka, dia marah-marah, lo kok dia tega nyuri barangnya orang, berarti nggak waras. Bu sampean nek dirasani wong mangkel napa mboten? Nah, sampean ya tahu ngrasani wong, nah berarti gak waras. Ya Allah, yang mana ya, ayo tuh gendeng. Gak waras itu penyakit batin. Ya Allah. Lah, penyakit, astagfirullahaladzim. Maaf ya, orang Dharma Seraya ini belum denger ya. Sekarang hitungannya tuh per menit. Jadi lah kalau minta tambahan waktu berarti lembur. Nah, ada lemburannya. Udah, wes menang. Saya dikasih tahu sama dokter ahlinya yang ahli kesehatan, saya percaya. Oh, kalau urusan kesehatan yang ngomong dokter saya percaya, urusan Kamtibmas yang ngomong polisi saya percaya. Saya ngomong kacamata ireng nggak percaya, wong malingnya deh. Tenang, gue tak kayak sarung tapi tuku. Nah, saya di mana tuh? Masalah pendidikan yang ngomong guru saya percaya, masalah hukum agama yang ngomong kiai saya percaya, masalah kesehatan yang ngomong dokter saya percaya. Saya dikasih tahu penyakit itu katanya sebabnya telu. Ada penyakit karena keturunan genetik itu 10%, ada penyakit karena makanan, alergi luar, alergi dalam itu karena makanan 15%, ada penyakit karena pikiran itu 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi pikiran, kakean pikiran. Makanya aku ora tau ngerti ya wong gendeng kok watuk ya. Wong gendeng pilek iki gak ono. Padahal keleleran dirubung laler, kodanan kepanasan, sehat modelnya. Soalnya orang mikir. Covid merajalela, wong gendeng 0% yang terpapar virusnya. Semua sehat. Makanya sama pengen sehat gendeng kok.